Bab 223. Waalaikumsalam. Nanti Mbak sampaikan, balas Ayu. Aku ganti baju dulu kalau gitu ya, Kak. Sekalian bersih-bersih. Takutnya ada virus nempel di jalan tadi. Aku kan mau buru-buru gendong si cantik, tutur Raya sambil menatap gemas pada bayi yang sedang terlentang di atas kasur. Iya. Ayu menyahut pendek. Lalu membiarkan Raya melenggang keluar dari kamarnya. Tasku sudah dibawakan Kak Raihan belum ya? Gumam Raya dengan kepala celingukan. Ia melangkah menuju kamar tamu yang biasa ditempatinya tapi belum melihat adanya tas di dekat kamar itu. Mungkin masih di luar. Aku ambil ajalah. Raya kembali bergumam sambil melangkah hendak kembali keluar. Namun langkahnya terhenti saat hendak melewati ruangan depan. "Ray, tas siapa itu?" tanya Pak Damar pada Raihan yang baru masuk. "Tas adiknya Mbak Ayu, Kek, Ray bawain," jawab Raihan. 72. Dan jawaban itu membuat kening Raya sempat mengerut. "Kek? Kenapa Kak Raihan panggil kakek Damar dengan panggilan kakek?" "Biasanya Tuan," batin Raya bertanya-tanya keheranan. 73. Raya yang hendak menuju ke depan mengurungkan niatnya. Ia melangkah mundur lalu berbalik kemudian berjalan menuju kamar tamu. Menunggu Raihan yang sebentar lagi juga pasti sampai di sana. Benar saja, hanya berselang beberapa detik setelah Raya sampai, Raihan pun tiba sambil menemamerkan senyum kecilnya. "Maaf, Mbak, kelamaan ya," tutur Raihan. "Ini tasnya. Barangkali ada barang yang akan segera dipakai," lanjut Raihan seraya meletakkan tas milik Raya di dekat pintu. "Makasih banyak ya, Kak. Maaf banget loh malah direpotkan," timpal Raya. "Sama-sama." Raihan menyahut pendek. "Oh, iya, Kak, maaf nih, boleh tanya?" Raya berujar sungkan. "Tentu saja. Ada apa memangnya?" "Sepertinya serius sekali," tanya Raihan penasaran. "Gak penting sih, cuma penasaran aja. Soalnya tadi aku dengar kakak panggil kakek Damar dengan panggilan kakek. Padahal biasanya Tuan." "Tumben aja gitu," ungkap Raya tanpa bisa ditahan. "Mbak Raya juga panggil kakek Damar dengan panggilan kakek padahal bukan cucunya." Raihan malah membalikkan perkataan tanpa menjawab yang sebenarnya. "Iya sih." Raya garuk-garuk kepala pelan sambil tersenyum kikuk. "Saya permisi ya, Mbak. Selamat istirahat." Tukas Raihan sambil berbalik dan berjalan meninggalkan Raya seorang diri. Raya menatap punggung Raihan yang mulai menjauh kemudian mengendikan bahu seolah tak ingin memikirkannya lagi. "Mendingan aku buru-buru ganti baju," gumamnya sambil membuka pintu kamar dan memasukinya. Kamar itu bukan pertama kali ditempatinya. Tapi tetap saja merasa asing apalagi ia kini hanya sendiri. Tak dengan keluarganya yang lain seperti biasa. Setelah meletakkan tas dan mengeluarkan baju ganti, Raya bergegas ke kamar mandi. Mengguyur seluruh tubuhnya sebentar hanya untuk menghilangkan debu jalanan. Toh sebelum berangkat pun ia sudah mandi. Sembari berdendang pelan, Raya melangkah keluar kamar mandi. Berbalut handuk putih yang menutupi sebagian badannya. Dengan cepat, Raya mengenakan baju yang sudah disediakan. Menyapukan bedak tipis-tipis lalu mengoleskan lipstik natural sambil memonyongkan bibirnya di depan kaca. "Ngapain pakai lipstik segala ya? Biasanya juga kan kalau di rumah suka polosan doang." Raya bergumam sambil menatap wajahnya yang nampak segar di depan cermin rias. "Gak apa-apalah. Biar kelihatan makin cantik," lanjutnya sembari mengulum senyum malu-malu. Baru saja hendak mengenakan jilbab, pintu kamarnya diketuk dari luar. Raya pun buru-buru membungkus mahkota hitamnya. 74. "Rai, ini Mbak." Raya tersenyum mendengar suara Ayu di luar kamarnya.
La pun bergegas membuka pintu. Maaf, Mbak. Baru selesai, katanya. Gak apa-apa. Mbak mau minta tolong temenin Via. Mbak mau mandi dulu, keburu Mas Davin pulang. Masa masih kucel sama bau asem gini, pinta Ayu pada adiknya itu. Siap, Mbak. Raya menyahut antusias. Tapi, boleh diajak keluarga. Mumpung belum terlalu sore, lanjut Raya. Di teras doang. Jangan lupa pakaikan penutup kepala, timpal Ayu tegas. Oke, Mbak, balas Raya bersemangat. Ia mengikuti langkah kaki Ayu menuju kamar kakaknya itu dan menghampiri Via yang sedang terlentang di atas tempat tidur. Hai keponakan Ate yang cantik. Main sama Ate, yuk. Soalnya Mama mau mandi dulu biar gak bau acem. Celoteh Raya sembari memakaikan topi rajut pada keponakannya itu. Tak lupa kaos kaki yang imut agar tak kedinginan terkena angin sore. Aku keluar ya, Mbak. Kata Raya setelah berhasil menggendong Via dengan nyaman. Oke. Ayu menyahut pendek karena keburu masuk ke kamar mandi. Pun Raya yang langsung keluar dari kamar itu. Bukan tanpa alasan Raya membawa keponakannya itu keluar. Ia tak nyaman berlama-lama berada di kamar sang kakak karena takut tiba-tiba kakak iparnya datang. Hal itu selalu sukses membuat Raya sungkan dan tak enak. Meski Davin sendiri sudah menganggap Raya sebagai adik kandungnya. Mbak Raya kapan kesini? Sapa Umi Aminah yang sedang asik menyiram bunga di halaman depan begitu melihat kemunculan Raya dari dalam. Belum lama, Umi. Baru sampai, jawab Raya sambil mendekat. Umi gimana kabarnya? Sehat. Sambungnya seraya menyalami Umi Aminah Taksim. Alhamdulillah sehat, sahut Umi Aminah. Wanita parubaya itu beralih menatap Via yang anteng dalam gendongan tantenya. Dua anak cantik lagi jalan-jalan sore, iya. Kenapa gak panggil Umi? Tukas Umi Aminah gemas. Mamanya lagi mandi, Umi. Jadi Raya bawa keluar saja, beber Raya sambil tersenyum. Oh, iya. Mungkin tadi Mbak Ayu cari Umi, iya. Soalnya biasanya Umi gantiin tungguin Via, Uminya lagi di luar. Kata Umi Aminah. Gak apa-apa, Umi. Ada Raya kok. Raya emang sengaja kesini mau bantuin Mbak Ayu. Mumpung libur. Kalau sudah masuk kuliah lagi kan pasti repot banget, timpal Raya. Umi Aminah mengangguk. Tapi Mbak Raya hebat loh. Masih sangat muda tapi sudah pintar mengurus bayi. Padahal belum punya anak. Belum pinter, Umi. Cuma kalau bantu gendong, mandiin sama ganti baju doang mah bisa, balas Raya. 75. Tapi setidaknya sudah memiliki basic mengurus bayi. Jadi nanti gak begitu kaget kalau punya anak, timpal Umi Aminah. Iya, Umi. Meski belum ada pikiran ke arah sana. Raya tersenyum malu-malu lalu menunduk. Jodoh kan gak ada yang tahu, balas Umi Aminah. Umi ke belakang dulu. Kalau butuh bantuan, boleh banget panggil, lanjut Umi Aminah. Raya mengangguk cepat. Silakan, Umi. Raya sempat berjalan-jalan kecil di sekitar halaman rumah. Menikmati udara sore yang begitu segar dan memanjakan mata. Hingga ia mendengar sebuah seruan yang memanggil namanya. Saat Raya menatap ke arah sana, ia tersenyum pada Pak Damar yang ternyata sedang duduk di taman ditemani Raihan. Sini. Pak Damar menyeru adik dari istri cucunya. Raya mengangguk cepat lalu melangkah ke arah sana. Menghampiri Pak Damar dan Raihan yang duduk berdua saja. Sini gabung, Rai. Pak Damar menepuk kursi kosong di sampingnya. Iya, Kek. Raya pun duduk di sana dengan perasaan sedikit tak enak. Mau teh juga?
Kalau mau biar kakek panggilkan asisten rumah tangga, tawar Pak Damar. Raya menggeleng buru-buru. Gak perlu, kek. Kalau mau, Raya bisa bikin sendiri. Baiklah. Pak Damar tersenyum kecil. Cicit kakek gak tidur. Apa nungguin ayah pulang? Celotehnya pada Via. Raya hanya tersenyum sambil memainkan tangan mungil keponakannya itu. Ujung matanya sesekali diam-diam melirik Raihan yang belum bersuara. Mau lama di sini, Rai? Tanya Pak Damar. Enggak, kek. Mungkin 2 atau 3 malam saja. Soalnya kan sudah mau masuk kuliah lagi, jawab Raya. Oh, iya. Pak Damar manggut-manggut kecil. Rumahmu dari tempat kuliah jauh loh. Kenapa gak tinggal di sini saja? Apalagi sekarang Raihan juga kuliah di tempat yang sama. Jadi kalian bisa sering pulang pergi bareng. Iya gak, Ray? Pak Damar berganti menatap Raihan. Raihan hanya mengangguk pelan tanpa mengiyakan. Pun senyuman kecil yang menghiasi bibirnya. Terima kasih banyak, kek. Tapi, Raya lebih nyaman dari rumah. Masih bisa ketemu dan kumpul keluarga setiap hari. Mumpung orang tua masih ada. Jadi puas-puasin dulu kebersamaannya, jawab Raya. Benar sekali itu, Rai. Karena kalau sudah tidak ada, hanya kenangan yang bisa dijadikan obat pengurang kerinduan. Maka banyak-banyaklah menciptakan kenangan bersama mereka, balas Pak Damar dengan tatapan. Nanar. Iya, kek. Raya menyahut pendek. Ujung matanya kembali melirik Raihan diam-diam. Namun aksinya itu tertangkap penglihatan Pak Damar. 76. Saat Pak Damar mengganti tatapannya pada Raihan, ternyata cucunya itu juga tengah mencuri-curi pandang pada Raya meski sekilas-sekilas. Ya ampun anak muda. Mulut kalian memang saling diam, tapi mata kalian saling berbicara. Pak Damar geleng-geleng kepala pelan sambil bergumam dalam hatinya. Kakek tinggal dulu, ya. Mungkin kalian mau bicara. Masalah kuliah atau bahasan lain mungkin. Pak Damar bangun dari duduknya. Bersiap meninggalkan Raya dan Raihan berdua saja. Kek. Raya buru-buru bangun juga. Menyusul langkah Pak Damar. Raya juga mau ke dalam. Kasihan Via kelamaan di luar, lanjutnya. Entah kenapa Raya merasa tiba-tiba grogi untuk duduk berdua saja. Padahal biasanya tak seperti itu. Apalagi melihat Raihan yang lebih banyak diam dan tak bicara apa-apa. Membuatnya memilih untuk menghindar saja. Daripada semakin salting tak karuan. Baiklah. Ayo cucuku. Pak Damar merangkul pundak Raya dan berjalan bersama bak kakek dan cucu kandungnya. Tak lama setelah azan maghrib berkumandang, Ayu bersiap untuk makan malam bersama sang suami sesuai rencana mereka. Mengenakan abaya yang longgar namun tetap terlihat modis berwarna marun dipadukan dengan jilbab pasmina berwarna senada membuat ibu muda itu masih terlihat seperti gadis. Ditambah riasan make up yang sudah sangat jarang sekali digunakan karena setiap harinya disibukkan dengan urusan anak. Masya Allah, istriku cantik sekali malam ini. Davin yang baru selesai mendirikan salat maghrib, menatap sang istri dari pantulan cermin. Ia lalu melangkah dan mendekap longgar pinggang istrinya. Soalnya malam ini dandan. Biasanya enggak, gak sempat soalnya, balas Ayu. Dandan gak dandan tetap cantik, puji Davin diikuti kecupan singkat di pucuk kepala Ayu. Gombal lagi. Ayu mendelik malu-malu lalu bangun dari kursi riasnya. Membuat pelukan sang suami pun terlepas. Soalnya suka aja lihat semburat kemerahan di pipimu setiap kali aku menggoda dirimu, sayang. Menggemaskan gitu, timpal Davin sembari tersenyum lebar. Mau berangkat sekarang apa mau menggombal terus? Sindir Ayu sambil meraih tas tangan dan menjinjingnya.
Oke oke. Let's go. Timpal Davin sembari melangkah. Meraih tangan sang istri dan mengaitkannya ke tangannya sendiri. Hingga keduanya keluar kamar sambil bergandengan tangan. Rai, titip via, ya. Kalau dia haus tinggal hangatkan ASI pra aja. Mbak juga gak akan lama kok, kata Ayu pada Raya. Siap, Mbak, jangan khawatir. Nikmati saja dinernya. Have fun. Balas Raya penuh senyuman. Sebagai seorang adik yang begitu menyayangi kakaknya, Raya ikut bahagia menyaksikan kebahagiaan kakaknya itu. Gak perlu terlalu mikirin anak kalian. Di sini ada kakek, Raya, Umi Aminah, Raihan, yang akan menjaga Via. Kalian nikmati saja waktu berdua. Sepuasnya, tutur Pak Damar antusias. Lah begitu mendukung acara romantis. 77. Sang cucu dengan istrinya. Apalagi setelah N melewati kerikil kecil yang sempat menimpa pernikahan mereka. Siap, Kek, terima kasih. Balas Davin penuh senyuman. Ia bahagia sekali karena orang-orang di sekelilingnya sangat memberikan dukungan penuh. Itu ide yang bagus, Vin. Istrimu pasti lelah dan bosan dengan aktivitas dan rutinitas yang itu-itu saja di rumah. Dan mengajaknya keluar salah satu solusi yang tepat. Kakek juga berpesan, meskipun kalian sudah memiliki anak, tetap luangkan waktu untuk pacaran berdua. Ya sekedar dinner atau jalan-jalan ke mall bareng. Bisa juga nonton bioskop bersama. Intinya, keberadaan anak di antara kalian jangan sampai membuat kalian malah merenggang tapi harusnya semakin erat, tutur Pak Damar pada Davin saat cucunya itu tadi meminta izin keluar bersama sang istri. Malam yang cerah. Seolah sangat mendukung dinner romantis kita malam ini. Iya kan, sayang? Tutur Davin saat ia dan Ayu sedang berada di jalan menuju restoran yang akan dikunjungi. Iya, Mas. Ayu mengangguk penuh senyuman. Tak butuh waktu lama mereka berada di jalan. Tentu karena Davin mengabulkan keinginan Ayu yang mengatakan ingin makan malam di tempat yang tak terlalu jauh dari rumah. Hingga hanya dalam waktu 15 menit mereka sudah sampai. Ayo, sayang. Setelah membukakan pintu mobil untuk Ayu, Davin menekuk lengannya agar Ayu bisa bergelayut di sana. Melangkah bersama untuk memasuki restoran. Selamat malam dan selamat datang. Seorang petugas restoran menyambut kedatangan Davin dan Ayu dengan hormat. Malam. Saya Davin Mahesa, yang sudah booking tempat, tutur Davin. Oh, Pak Davin. Mari, saya antar ke meja yang sudah di-booking. Timpal pegawai restoran sambil melangkah lebih dulu. Menaiki tangga menuju ke lantai 2. Suara alunan musik mulai tertangkap telinga saat Davin dan Ayu menginjakan kaki di lantai 2 restoran tersebut. Lampu-lampu kecil yang dipajang sepanjang sisi restoran itu nampak berkelap-kelip indah. Pun atap yang berhiaskan langit malam langsung. Silakan, ini mejanya. Kata pegawai restoran sambil menunjuk meja paling pinggir hingga pemandangan padatnya jalanan bisa terlihat dengan jelas dari sana. Lampu-lampu yang menyorot dari kendaraan-kendaraan itu terlihat sangat indah. Duduk, sayang. Davin menarik satu kursi untuk diduduki sang istri. Makasih, Mas. Timpal Ayu sambil duduk. Di hadapannya kini, ada sebuah lilin yang menyala terang. Juga satu vas yang berisi setangkai bunga mawar merah. Sengaja aku pesan ini untukmu. Davin mengambil bunga itu dan menyerahkannya pada Ayu. Ayu mengulum senyum malu-malu lalu meraihnya. Menyesap aroma wangi yang dikeluarkan dari bunga asli. Itu. Pakai bunga segala kayak ABG saja, tutur Ayu dengan pipi memanas. Kita kan memang masih ABG. Kan belum kakek nenek. Tapi kalau kamu suka, meskipun nanti kita sudah
78. Kakek nenek, aku akan tetap memberikannya. Yang penting aku bisa selalu melihat senyum cantikmu itu, timpal Davin penuh rayuan. Sepertinya malam ini akan turun hujan deras. Tapi bukan hujan air, melainkan hujan rayuan, ujar Ayu membercandai suaminya itu. Kalau gitu siap-siap saja kebasahan. Bukan kebasahan air tapi cinta dan kasih sayang, balas Davin tak ingin kalah. Ayu terkekeh mendengar gombalan sang suami yang semakin menjadi-jadi. Hingga seorang pramusaji datang dan membawakan pesanan makanan mereka. Selamat menikmati. Kalau ingin ada menu tambahan, bisa panggil saya, kata pramusaji tersebut. Mas, perasaan aku belum pesan, tutur Ayu keheranan. Gak apa-apa. Sudah aku wakilkan. Lagi pula, apa sih yang tidak aku tahu tentangmu? Makanan yang kamu suka dan tidak, minuman yang kamu suka dan tidak, balas Davin. Ayu menatap seluruh makanan yang tersaji di atas meja. Itu semua memang kesukaannya. Tak ada satu menu pun yang tak ia sukai. Pun dengan minumannya yaitu jus alpukat dengan sedikit es dan sedikit gula. Ayo makan. Ibu menyusui harus banyak makan makanan yang bergizi, kata Davin sambil mendekatkan satu potong kecil steak ke mulut Ayu. Ayu tersenyum simpul lalu menerima suapan itu. Satu kali, dua kali, sampai berkali-kali. Kalau Mas suapin aku terus kapan Mas makannya? Protes Ayu karena Davin malah sibuk menyuapinya dengan mengganti-ganti menu. Gampang. Aku itu makannya cepat. Yang penting kamu kenyang dulu. Soalnya kamu harus makan untuk 2 orang sekaligus, jawab Davin. Ia meraih tisu lalu mengelap noda di ujung bibir Ayu. Ayu kembali tersenyum dengan kebahagiaan yang membuncah. Makan dari suapan tangan orang lain selalu terasa lebih nikmat hingga perutnya terasa penuh. Sudah, Mas, sudah kenyang. Ayu mendorong pelan tangan Davin yang hendak menyuapinya kembali. Baiklah. Kamu makan dulu makanan penutupnya. Habiskan. Titah Davin. Kenapa harus dihabiskan, Mas? Tanya Ayu keheranan. Soalnya es krim itu pasti manis banget. Aku gak sanggup makannya. Nanti diabetes. Soalnya ngeliat kamu aja manisnya udah kebangetan, timpal Davin sembari tersenyum lebar. Ish, ada-ada saja. Ayu pura-pura mendelik padahal hatinya tengah berbunga-bunga. Mending buruan makan, Mas. Kasian Via. Lanjut Ayu yang sudah merindukan sang putri padahal baru ditinggal 1 jam lamanya. Sayang, dia aman di rumah. Banyak yang menjaganya. Jangan cemas. Timpal Davin menenangkan sang istri. Gak cemas, cuma rindu. Balas Ayu. 79. Baiklah. Sebelum pulang, izinkan aku melakukan satu hal lagi. Timpal Davin sambil menyeruput minumannya. Apa? Tanya Ayu singkat. Davin tak menjawab. Dia tiba-tiba bangun dari kursinya lalu berjalan menuju panggung kecil di mana ada seorang penyanyi yang sedang menghibur pengunjung. Davin berbisik pada penyanyi tersebut. Setelah itu ia lalu naik ke atas panggung membuat mata Ayu membelalak. Pada malam yang indah ini, aku ingin mempersembahkan sebuah lagu untuk istriku tercinta yang duduk di sana. Kata Davin membuka suara dengan mic yang dipegangnya. Ayu yang masih duduk di tempat semula langsung merona dengan perasaan tak karuan. Apalagi saat para pengunjung lain mulai bertepuk tangan dan menatap ke arahnya. Kau adalah darahku. Kau adalah jantungku. Kau adalah hidupku lengkapi diriku oh sayangku kau begitu, sempurna. Tepukan tangan semakin meriah saat Davin membawakan bait demi bait lagu yang sangat romantis tersebut hingga membuat para pengunjung lain hanyut dalam suara merdunya. Tentu karena lagu itu dibawakannya dengan cinta dan sepenuh hati. Ayu yang terus mendengarkan sambil menatap penampilan sang suami dibuat menangis haru dan bahagia.
Berkali-kali ia menyeka sudut mata saat Davin berkali-kali pula melemparkan ciuman jarak jauh dan tatapan penuh cinta pada dirinya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Davin menatap para pemusik setelah selesai membawakan lagu, dan untuk istriku, I Love You More, lanjutnya sebelum menyerahkan mix kembali ke tangan penyanyi aslinya. Davin turun dari panggung diikuti riuhnya tepuk tangan para pengunjung. Decakan kekaguman pun terdengar dari hampir semua pengunjung terutama pada wanita yang iri ingin diperlakukan dengan hal sama oleh pasangannya. Ya ampun, Mas. Aku pikir Mas gak akan ke panggung loh, protes Ayu begitu sampai kembali di hadapan Ayu. Tapi suka kan? Tanya Davin penuh senyuman. Ayu mengangguk mengiyakan meski nampak malu-malu. Kita pulang sekarang? Tanya Davin lagi. Ayu kembali mengangguk. Lalu menerima uluran tangan Davin yang membantunya untuk berdiri. Keduanya berjalan bergandengan tangan lagi dan menjadi pusat perhatian orang-orang setelah apa yang dilakukan Davin tadi. Diam-diam, ada seorang wanita di sudut ruangan yang terus memperhatikan sepasang suami istri tersebut dengan perasaan tak karuan. Bolehkah aku iri melihat semua ini? Kamu adalah wanita paling beruntung di dunia ini, gumamnya sambil menatap punggung Ayu yang mulai menghilang. 80. Butuh bantuan, Rai? Raya yang sedang anteng menemani keponakannya menoleh mendengar suara tersebut. Masuk, Umi. Kata Raya sambil tersenyum pada Umi Aminah yang berdiri di ambang pintu kamar. Umi Aminah mengangguk lalu melangkah masuk. Ia duduk di tepian tempat tidur bersisian dengan Raya. Rewel gak? Tanya Umi Aminah. Raya menggeleng pelan. Enggak, cuma gak mau tidur aja. Padahal udah dikasih susu. Ditimang-timang juga tetap gak mau merem. Mungkin nungguin papa mamanya. Ya, cantik, ya. Ujar Umi Aminah pada bayi perempuan yang matanya masih terbuka lebar. Mbak Raya belum makan loh. Makan dulu Gi. Non via biar Umi yang jaga, lanjut Umi Aminah. Gak apa-apa, Umi. Nanti saja nungguin Mbak Ayu pulang, jawab Raya. Ia merasa tak enak karena sudah mengambil tanggung jawab untuk menemani keponakannya selama ditinggalkan orang tuanya. Mereka belum tentu jam berapa pulangnya. Gimana kalau ternyata lama? Udah, gak apa-apa. Mbak Raya makan dulu aja, timpal Umi Aminah. Raya sempat berpikir sejenak. Baik, Umi. Raya tinggal sebentar kalau gitu. Iya. Jangan khawatir, Non Via sudah kenal baik sama Umi. Mbak Raya makan yang tenang, jangan terburu-buru, balas Umi Aminah. Raya mengangguk lalu turun dari pembaringan, dia berjalan keluar kamar menuju ruang makan. Kemudian duduk sendirian di meja makan berukuran besar tersebut. Gak enak juga makan sendirian, gumam Raya. Meski begitu, ia tetap mengambil nasi dan berbagai lauknya. Baru makan, Mbak. Raya yang sedang asik menyuap menengadah. Menatap Raihan yang berdiri di dekatnya lalu meraih buah apel dari atas meja. Iya nih, mumpung Via ditungguin Umi, jawab Raya. Kak Raihan sudah makan. Raya balik bertanya. Raihan mengangguk kecil. Sudah. Cuma sekarang lagi pengen buah, jawabnya sambil menarik satu kursi dan mendudukinya. Maaf, ikut duduk ya. Sambung Raihan seraya menggigit buah apel di tangannya. Iya silakan. Jawab Raya ramah. Meski ia sedikit keheranan karena tak biasa melihat Raihan seperti ini. Padahal biasanya, Raihan hampir tak pernah duduk bersama di meja makan. Tapi sekarang lelaki itu seolah sudah terbiasa dan tak terlihat sungkan. 81. Mungkin emang sudah terbiasa, pikir Raya mengingat keluarga itu tak membeda-bedakan pegawainya. Raya pun meneruskan menyuap makanannya.
Sesekali melirik pada Raihan yang juga terus menggigit apelnya. Tak banyak percakapan di antara keduanya karena mereka sibuk dengan makanannya masing-masing. Dan suasana hening tersebut, membuat Raya dilanda rasa grogi hingga sungkan untuk menyuap dengan cepat. Apalagi di ruang makan yang luas itu mereka hanya berdua. Tambah, Mbak. Tutur Raihan saat melihat piring Raya hampir kosong. Enggak. Ini juga udah kenyang, jawab Raya sambil tersenyum kikuk. Ia buru-buru menghabiskan sisa makanannya yang tinggal 2 suap. Namun karena terlalu terburu-buru, Raya tiba-tiba tersedak hingga batuk. Batuk.